Bapak Ibu, bayangkan sebuah saringan air di akuarium yang sudah menyala non-stop selama 60 tahun, menyaring kotoran ikan, sisa makanan, dan lumut, tetapi tidak pernah sekalipun dicuci atau diganti busanya. Apa yang akan terjadi? Air di akuarium itu pasti akan keruh, berbau busuk, dan ikannya perlahan-lahan akan mati keracunan kotorannya sendiri. Tubuh kita pun demikian. Ginjal dan paru. Paru, Bapak Ibu, adalah filter kehidupan yang bekerja tanpa henti sejak detik pertama Bapak Ibu lahir ke dunia ini. Namun sayangnya, seringkali kita justru memperlakukan mesin mahal ciptaan Tuhan ini dengan sembarangan. Memasukkan makanan pengawet, menghirup asap rokok, dan kurang minum air putih. Hingga akhirnya filter itu mampet. Ketika filter ginjal mampet, racun tidak keluar lewat pipis, melainkan menumpuk di darah, naik ke paru-paru, dan membuat napas Bapak Ibu menjadi berat, pendek, dan berbunyi ngik-ngik, seperti mesin tua yang karatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat yang paripurna, dan salam penuh rasa hormat, serta kasih sayang untuk seluruh Bapak Ibu, para orang tua saya, dan sahabat senior, sobat sehat penyakit dalam, dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hati ini. Seperti bertemu kembali dengan keluarga sendiri, setelah sekian lama merindu. Bersama saya, Dr. Irfan Ali, anak Bapak Ibu, dokter yang akan selalu setia menemani Bapak Ibu merawat amanah kesehatan di usia senja ini. Saya hadir di sini bukan hanya untuk memberi resep, tapi untuk mengingatkan kita semua bahwa menua itu pasti, tapi menua dengan sehat dan organ tubuh yang bersih adalah sebuah pilihan yang harus kita perjuangkan. Bagaimana kabar ginjal dan paru-paru Bapak Ibu hari ini? Apakah pinggang terasa pegal panas? Atau napas terasa kurang plong saat menaiki tangga masjid? Saya doakan dengan tulus semoga Allah memberikan kesembuhan, mengangkat segala kotoran penyakit, dan menjernihkan kembali organ-organ vital Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti tentang rahasia air kelapa hijau ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menanamkan niat sembuh yang kuat. Tolong tuliskan di kolom komentar kalimat doa dan afirmasi ini: ginjal bersih, paru lega. Sekali lagi, silakan ketik ginjal bersih, paru lega. Dan sertakan juga dari kota mana Bapak Ibu berasal. Saya selalu bahagia membaca komentar Bapak Ibu satu persatu. Rasanya seperti kita sedang duduk bersila di satu pendopo besar, saling mendoakan dari Sabang sampai Merauke. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir ke rumah sehat ini, monggo, silakan tekan tombol subscribe yang berwarna merah itu. Anggap saja ini sebagai tiket masuk ke komunitas lansia yang peduli kesehatan, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi yang daging dan mendalam seperti ini di masa depan. Tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi, dan tanpa bertele-tele, saya sarankan Bapak Ibu sekarang mencari posisi duduk yang paling nyaman, sandarkan punggung agar rileks. Jika perlu, siapkan camilan sehat seperti potongan buah melon atau kacang rebus di samping Bapak Ibu. Karena video kali ini durasinya agak panjang, kita akan mengupas tuntas bagaimana air kelapa hijau bisa menjadi cairan infus alami yang membersihkan racun tubuh sampai ke sel-sel terkecil. Anggap saja saya sedang bercerita dongeng ilmiah kepada Bapak Ibu, jadi simaklah dengan tenang. Mari kita mulai pembahasannya. Bapak Ibu sekalian, untuk memahami betapa pentingnya detoksifikasi ginjal dan paru ini, kita harus paham dulu mekanisme pembuangan sampah di tubuh kita. Tubuh manusia itu ibarat sebuah kota metropolitan yang sibuk. Setiap hari, aktivitas sel-sel tubuh menghasilkan sampah metabolisme. Sampah ini harus diangkut keluar kota agar tidak menjadi wabah penyakit. Nah, truk pengangkut sampahnya adalah darah. Dan tempat pembuangan akhir atau insineratornya adalah ginjal dan paru-paru. Ginjal bertugas menyaring racun cair untuk dibuang lewat urin, sedangkan paru-paru bertugas membuang racun gas karbon dioksida dan lendir kotor lewat napas. Masalah besar muncul ketika kedua organ ini mulai lelah karena faktor usia dan gaya hidup. Bayangkan spons cuci piring di dapur Bapak Ibu. Jika spons itu dipakai terus untuk mencuci piring berminyak tanpa pernah dibilas air bersih, lama-kelamaan,
pori-pori spons itu akan tertutup lemak beku. Spons menjadi licin, bau, dan tidak bisa menyerap air lagi. Begitulah kondisi ginjal kita jika sering terpapar gula tinggi, garam berlebih, dan obat-obatan kimia jangka panjang. Saringan halusnya yang bernama glomerulus akan mengeras dan buntu. Akibatnya, racun ureum dan kreatinin yang seharusnya keluar lewat pipis malah berbalik arah masuk lagi ke dalam darah, beredar ke seluruh tubuh, dan meracuni organ lain, termasuk otak dan jantung. Ada 3 bahaya utama yang sangat mengerikan jika kondisi sampah menumpuk. Ini Bapak Ibu biarkan, tanpa adanya usaha pembersihan atau detoksifikasi. Saya sampaikan ini agar kita waspada, bukan untuk menakut-nakuti. Bahaya yang pertama adalah sindrom erimia atau keracunan urin dalam darah. Bayangkan jika selokan di depan rumah. Bapak Ibu mampet, lalu air kotornya meluap masuk ke dalam ruang tamu. Baunya pasti busuk dan membawa penyakit, bukan? Ketika ginjal gagal membuang racun, darah Bapak Ibu menjadi kotor. Gejalanya bukan sakit pinggang, melainkan kulit menjadi sangat gatal tanpa sebab. Lidah terasa pahit seperti makan logam. Mual muntah setiap kali makan, dan bau napas menjadi pesing seperti bau urin. Ini tanda racun sudah menyebar kemana-mana. Bahaya yang kedua, dan ini seringkali mengecoh, adalah paru-paru terendam cairan atau edema paru. Banyak pasien saya datang mengeluh sesak napas, dikira asma atau bronkitis. Ternyata setelah diperiksa, masalahnya ada di ginjal. Karena ginjal tidak bisa membuang air lewat pipis, cairan itu menumpuk di dalam tubuh dan mencari tempat kosong. Tempat kosong itu adalah paru-paru. Akibatnya, paru-paru Bapak Ibu terendam air. Rasanya seperti orang tenggelam, tapi di darat. Napas menjadi sangat berat. Harus tidur dengan 3 bantal tinggi, dan sering terbangun malam hari karena tersedak. Ini adalah kondisi gawat darurat yang bermula dari ginjal yang kotor. Bahaya yang ketiga adalah asidosis metabolik, atau darah menjadi asam. Tubuh kita harus memiliki tingkat keasaman yang seimbang. Ginjal adalah penjaga keseimbangan itu. Jika ginjal macet, darah menjadi sangat asam. Kondisi asam ini membuat sel-sel tubuh panik dan berhenti bekerja. Otot jantung menjadi lemah. Tulang menjadi keropos karena kalsiumnya diambil untuk menetralkan asam, dan Bapak Ibu akan merasa sangat lemas, lunglai, tidak bertenaga sama sekali, seolah-olah tulang belulang dilepas dari tubuh. Lantas, bagaimana solusinya, dokter? Apakah saya harus minum obat pencuci perut atau obat diuretik kimia? Obat dokter memang diperlukan jika kondisi sudah kritis. Namun untuk perawatan harian dan pencegahan, Allah telah menyediakan air penyembuh yang luar biasa murni. Air itu terbungkus rapi dalam wadah yang steril, tergantung tinggi di pohon agar tidak tercemar tangan manusia. Air itu adalah air kelapa hijau, atau yang sering kita sebut kelapa hijau. Mengapa harus kelapa hijau? Dan apa bedanya dengan kelapa muda biasa? Bapak Ibu, kelapa hijau, terutama yang varietas wulung, atau yang serat sabutnya berwarna merah muda saat dipotong, adalah infus alami terbaik di dunia. Struktur mineral air kelapa hijau ini 98% mirip dengan plasma darah manusia. Artinya, ketika Bapak Ibu meminumnya, tubuh tidak perlu bekerja keras untuk mencernanya, ia langsung diserap dan bekerja menggantikan cairan tubuh yang kotor. Di dalam air kelapa hijau terdapat kandungan kalium yang sangat tinggi. Kalium ini bekerja sebagai musuh alami natrium atau garam. Dia akan masuk ke dalam ginjal, menendang garam dan racun yang mengendap, lalu memaksanya keluar lewat derasnya air seni. Selain itu, ada kandungan enzim bioaktif seperti sitokinin yang bekerja memperbaiki sel-sel paru yang rusak akibat polusi dan rokok. Jadi sekali minum, 2 organ vital langsung dibersihkan. Sekarang, mari kita masuk ke bagian praktik yang paling penting. Saya akan memandu Bapak Ibu, langkah demi langkah, membuat terapi detoksifikasi menggunakan air kelapa hijau ini. Tolong disimak detailnya, karena cara konsumsi yang salah bisa membuat perut kembung atau khasiatnya hilang. Bahan yang perlu Bapak Ibu siapkan sangat sederhana, tapi spesifik. 1 butir kelapa hijau asli,
Cirinya, kulit luarnya hijau tua, bukan coklat. Dan jika bagian pangkalnya dikupas sedikit, terlihat seratnya berwarna merah muda atau ungu. Ini jenis terbaik untuk obat. Jika tidak ada, kelapa muda biasa pun boleh. Tapi khasiatnya tidak sekuat kelapa hijau serat merah. Kedua, 1 buah jeruk nipis atau lemon lokal. Ketiga, opsional. Seujung sendok teh garam Himalaya atau garam laut murni, bukan garam dapur beriodium biasa. Langkah pertama, pemilihan waktu. Waktu terbaik untuk melakukan terapi detoks ini adalah pagi hari saat perut benar-benar kosong, baru bangun tidur, dan belum sarapan apa-apa. Atau di sore hari sekitar jam 3 atau 4 sore, saat perut sudah mulai kosong dari makan siang. Jangan diminum setelah makan berat, karena akan memfermentasi makanan di perut dan bikin gas. Langkah kedua, proses penyajian. Kupas bagian atas kelapa, buat lubang yang cukup. Jangan tuang airnya ke gelas, biarkan tetap di dalam batoknya, agar enzimnya tetap hidup dan terlindung dari oksidasi udara. Ini rahasianya, Bapak Ibu. Air kelapa itu sangat sensitif. Begitu kena udara, enzimnya mulai mati, jadi harus diminum segar langsung dari batoknya, atau segera setelah dituang. Langkah ketiga, pencampuran booster. Peras 1 buah jeruk nipis, ambil airnya saja, lalu masukkan ke dalam air kelapa tadi. Tambahkan seujung sendok teh garam Himalaya, aduk perlahan. Kenapa harus pakai jeruk nipis? Jeruk nipis mengandung asam sitrat yang kuat. Ketika bertemu dengan air kelapa, dia akan membentuk senyawa yang sangat ampuh untuk mengencerkan lendir di paru-paru dan menghancurkan kristal-kristal kecil bakal batu ginjal. Rasanya akan menjadi segar, asam, manis, dan sedikit asin. Langkah keempat, cara minum. Minumlah perlahan-lahan, seteguk demi seteguk. Jangan digelahap habis dalam satu napas. Nikmati alirannya membasahi tenggorokan. Habiskan 1 butir kelapa itu dalam waktu 15-20 menit. Setelah habis, jangan langsung makan nasi. Tunggu sekitar 30-60 menit. Biarkan air ajaib itu bekerja menyapu usus, menyerap ke darah, dan membilas ginjal Bapak Ibu tanpa gangguan makanan lain. Setelah minum ini, biasanya dalam waktu 1 jam ke depan, Bapak Ibu akan merasakan dorongan untuk buang air kecil yang cukup sering. Jangan ditahan. Itu adalah proses detoksifikasi sedang berlangsung. Perhatikan warna urin Bapak Ibu. Mungkin awalnya akan keruh atau berbusa. Itu tanda kotoran sedang dibilas keluar. Semakin sering Bapak Ibu melakukan ini, urin akan semakin bening seperti air pegunungan. Ada mitos yang beredar di masyarakat. Katanya, "Dok, kalau minum air kelapa nanti lemas dan tekanan darah drop." Saya luruskan fakta medisnya hari ini. Air kelapa memang menurunkan tekanan darah, karena kandungan kaliumnya melebarkan pembuluh darah. Bagi penderita darah tinggi, ini adalah obat yang sangat bagus. Namun, bagi Bapak Ibu yang memang punya riwayat darah rendah hipotensi, minum 1 butir utuh mungkin bisa bikin agak keliengan. Solusinya, tambahkan sedikit garam tadi untuk menyeimbangkan natriumnya. Dan jangan minum 1 butir sekaligus. Minum setengah dulu, rasakan badannya, kalau aman, baru habiskan sisanya siang nanti. Selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan cek mandiri. Mari kita jadi dokter untuk diri sendiri sejenak. Kita lakukan tes sederhana untuk mengetahui apakah ginjal dan paru Bapak Ibu sedang penuh racun atau tidak. Tes pertama disebut tes cubit kulit atau turgor. Coba Bapak Ibu letakkan tangan di atas meja, telapak tangan menghadap ke bawah. Cubit kulit punggung tangan Bapak Ibu dengan jari tangan satunya. Tarik cubitan itu agak tinggi, lalu lepaskan. Perhatikan berapa detik waktu yang dibutuhkan kulit untuk kembali datar dan halus. Jika kulit Bapak Ibu kembalinya lambat, butuh waktu lebih dari 2 detik. Masih terlihat bekas cubitannya. Itu tanda Bapak Ibu mengalami dehidrasi kronis dan ginjal sedang bekerja keras karena darah terlalu kental. Tes kedua, tes napas panjang. Coba Bapak Ibu tarik napas dalam-dalam lewat hidung, penuhi dada dengan udara, tahan napas. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Hembuskan. Apakah Bapak Ibu bisa menahan napas selama 10 detik tanpa batuk? Jika baru hitungan kelima Bapak Ibu sudah batuk atau merasa dada mau meledak, itu tanda ada penumpukan lendir atau cairan di paru-paru bawah yang sering tidak terdeteksi. Tes ketiga. Lihat kaki Bapak Ibu. Coba tekan tulang kering di kaki bagian bawah dengan jempol tangan. Tekan yang kuat selama 5 detik, lalu lepas. Apakah ada cekungan yang tidak mau balik, atau baliknya, sangat lama seperti adonan kue? Jika ada cekungan yang membekas, itu namanya pitting edema. Itu tanda pasti bahwa ginjal Bapak Ibu sudah mulai bocor dan tidak sanggup membuang air sehingga air lari ke kaki. Jika ada tanda ini, terapi air kelapa ini sangat membantu. Tapi tetap harus konsultasi ke dokter untuk cek fungsi ginjal lebih lanjut. Saya teringat kisah pasien saya. Sebut saja Pak Burhan, usia 66 tahun. Beliau mantan sopir bus antar kota. Selama puluhan tahun beliau bekerja di jalanan, menghirup asap knalpot, debu, dan punya kebiasaan buruk minum minuman berenergi sachet setiap hari supaya kuat melek nyetir malam. Biar rosa dok, katanya waktu itu. Beliau jarang minum air putih. Seringnya kopi kental manis. Saat pensiun, dampaknya mulai terasa. Awalnya kaki Pak Burhan bengkak besar, sampai tidak muat pakai sepatu. Napasnya bunyi ngik-ngik, padahal tidak punya asma. Kulitnya menghitam dan gatal-gatal, sampai luka digaruk. Saat diperiksa lab, ureum dan kreatininnya tinggi sekali. Nyaris harus cuci darah. Beliau sangat takut, sampai menangis memohon jangan dicuci darah. Dokter menyarankan perbaikan pola makan total dan obat-obatan ketat. Sebagai pendamping pengobatan medis, istrinya yang telaten setiap pagi membelikan kelapa hijau serat merah. Pak Burhan meminumnya rutin dengan campuran jeruk nipis. Minggu pertama, beliau kencing terus-menerus. Warnanya coklat keruh dan berbau sangat menyengat. Istrinya sampai harus sering membersihkan kamar mandi. Tapi Pak Burhan merasa badannya lebih enteng. Bengkak di kakinya perlahan kempes. Sesak napasnya berkurang drastis karena cairan di parunya ikut terbuang lewat pipis. Setelah 3 bulan rutin terapi medis, dikombinasikan dengan detoks kelapa hijau ini, fungsi ginjal Pak Burhan membaik signifikan. Kreatininnya turun, bengkaknya hilang total, dan kulitnya kembali cerah, tidak kusam lagi. Beliau bilang, "Dok, air kelapa ini penyelamat saya. Sekarang saya kapok minum yang manis-manis berpengawet." Kisah Pak Burhan ini mengajarkan kita bahwa tubuh punya kemampuan menyembuhkan diri yang hebat, asalkan kita memberinya bahan bakar yang tepat, yaitu bahan alami dari Allah. Mungkin sekarang muncul beberapa pertanyaan praktis di benak Bapak Ibu. Dokter, saya mau tanya, dan ini saya rangkumkan dalam sesi tanya-jawab dari pertanyaan yang sering masuk ke kolom komentar saya. Pertanyaan pertama, dokter, saya punya diabetes, gula darah saya tinggi. Katanya air kelapa manis, apa boleh minum? Bapak Ibu penderita diabetes. Air kelapa hijau tua memang mengandung gula alami, tapi indeks glikemiknya rendah. Tidak setinggi gula pasir atau sirup. Namun, kehati-hatian tetap nomor 1. Untuk penderita diabetes, pilihlah kelapa yang masih sangat muda, yang dagingnya degan belum ada, atau masih sangat tipis, seperti lendir. Kelapa yang sangat muda, kadar gulanya jauh lebih rendah dibanding yang sudah ada daging tebalnya. Dan batasi porsinya. Cukup 1 gelas 200 ml saja. Jangan 1 butir utuh setiap hari. Cek gula darah setelah minum untuk memastikan respon tubuh Bapak Ibu. Pertanyaan kedua, dokter, apakah air kelapa bisa menghancurkan batu ginjal? Jawabannya, air kelapa bisa membantu mengikis dan mencegah batu ginjal, bukan menghancurkan batu yang sudah besar seukuran kelereng secara instan. Kandungan kalium sitrat dalam air kelapa mencegah kalsium menempel, membentuk batu baru. Dan karena sifat diuretiknya yang membuat pipis deras, kristal-kristal pasir batu yang kecil akan terdorong keluar. Jadi, ini sangat bagus untuk pencegahan dan pengobatan batu ginjal yang masih berupa pasir halus. Pertanyaan ketiga, dokter. Bolehkah saya minum ini
setiap hari seumur hidup. Prinsip segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Untuk detoksifikasi intensif, lakukan setiap hari selama 7-10 hari berturut-turut. Rasakan perbedaannya. Setelah tubuh terasa enak, enteng dan urin bening, kurangi frekuensinya menjadi 2 atau 3 kali seminggu saja untuk pemeliharaan. Variasikan dengan minum air putih hangat dan rebusan herbal lain, supaya tubuh mendapat nutrisi yang beragam. Bapak Ibu Sobat Sehat yang dirahmati Allah, ginjal dan paru-paru kita tidak ada suku cadangnya di toko onderdil. Kalau rusak, gantinya sangat mahal dan menyakitkan, bahkan seringkali nyawa taruhannya. Sebelum semua itu terjadi, mari kita syukuri nikmat organ sehat ini. Dengan cara merawatnya, biaya beli kelapa hijau mungkin 10 atau 15 ribu rupiah. Jauh lebih murah dibandingkan biaya 1 kali cuci darah yang jutaan rupiah. Mari jadikan minum air kelapa hijau ini sebagai kebiasaan baru yang menyenangkan. Bayangkan setiap tegukan air kelapa yang Bapak Ibu minum adalah air kehidupan yang sedang membilas setiap sel di tubuh. Bapak Ibu membawa pergi penyakit dan mendatangkan kesegaran. Ajak pasangan, ajak anak-anak, jadikan ini gaya hidup keluarga sehat. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jika ada satu pencerahan yang Bapak Ibu dapatkan hari ini, saya mohon dengan sangat, jangan biarkan ilmu ini berhenti di Bapak Ibu saja. Tekan tombol bagikan atau share di bawah video ini. Kirimkan ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian, grup alumni SD, SMP, SMA. Kabarkan berita gembira ini. Ayo bersihkan ginjal kita dengan cara alami dan enak. Satu share dari Bapak Ibu bisa jadi jalan kesembuhan bagi saudara kita yang sedang putus asa dengan penyakitnya. Itu adalah sedekah jariah yang pahalanya akan terus mengalir kepada Bapak Ibu. Mari kita tutup perjumpaan kita yang penuh berkah ini dengan menundukkan kepala dan berdoa bersama. Ya Allah, Ya Rob, Sang pemilik tubuh kami memohon kepadamu, jagalah ginjal kami, jagalah paru-paru kami, bersihkanlah organ-organ kami dari segala racun dan kotoran. Mampukanlah kami untuk merawat titipanmu ini dengan sebaik-baiknya. Jauhkanlah kami dari penyakit yang membuat kami tidak berdaya, dan berikanlah kami sisa usia yang kuat untuk terus bersujud kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak Ibu yang sangat berharga. Saya Dr. Irfan Ali, mohon undur diri. Ingat, kesehatan bukan segalanya. Tapi tanpa kesehatan, segalanya menjadi tidak berarti. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.